Belajar UTBK dimulai dari TPS atau TKA dulu? Yuk kita bahas di video kali ini. Lagi di GAP Media Channel. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya di UTBK itu ada dua kelompok, yaitu tentang TKA dan TPS. Nah, sebelum kita tahu nih mau belajar apa dulu, kita harus tahu dulu nih perbedaan dari TPS dan TKA. Nah, untuk TPS itu sendiri, TPS itu adalah tes untuk mengukur kemampuan kognitif ya. Sedangkan TKA udah pasti tentang kemampuan akademik. TPS itu sendiri dibedakan menjadi materi-materi seperti PU, PK, PBM, juga PPU. Sedangkan untuk TKA sendiri masing-masing ada Soshum dan Saintek. Kalau Soshum itu belajar tentang sosiologi, sejarah, geografi, juga belajar tentang ekonomi ya. Nah, kalau misalnya TKA dari Saintek itu belajar tentang biologi, fisika, kimia, juga matematika IPA ya. Karena kita udah tahu perbedaannya, sekarang mana dulu sih yang harus kita pelajarin terlebih dahulu? Kakak saranin untuk kalian belajar TPS terlebih dahulu. Kenapa TPS terlebih dahulu? Jadi TPS itu diadakan supaya kalian itu penilaian UTBK-nya lebih objektif juga adil ya. Nah, materi-materi di TPS juga nggak terlalu susah sih ya. Jadi di TPS seperti tadi sudah dibilang ada PU, ada PK, kemudian ada PBM, ada PPU juga. Jadi kalau PU itu tentang penarikan kesimpulan. Sementara PK itu adalah materi yang berhitung ya. Jadi untuk 2 tahun ini di mana PK itu ada materi matematika dasarnya, tapi kalian nggak perlu khawatir karena materi-materi matematika dasar itu nggak semuanya ada di PK. Jadi biasanya hanya berbentuk fungsi kuadrat, matriks seperti itu, dan juga ada baris deret. Kemudian kalau PBM itu tentang bacaan dan menulis, artinya kalian pemahaman kalian dalam bacaan juga menulis, lebih ke kata ganti, kemudian judul seperti itu. Dan kalau PPU, di dalam PPU itu terdapat bahasa Inggris juga. Kalau tadi PBM tentang menulis, kalau PPU lebih ke pemahaman kalian tentang teksnya. Jadi bisa aja nanti ada sinonim, ada antonim gitu ya. Kenapa sih harus TPS terlebih dahulu? Alasannya adalah yang pertama, TPS itu ada di 2 rumpun ya. Jadi 2 kelompok semuanya ada TPS-nya. Jadi baik Saintek ataupun Soshum itu ada TPS-nya. Jadi otomatis kalian belajar itu tidak akan rugi. Yang kedua, alasan kedua adalah kalian yang masih bingung nih mau milih jurusan apa. Misalnya sekarang pengennya kedokteran, kemudian nanti kalian berubah lagi pengen komunikasi, terus kalian berubah lagi ya. Jadi untuk kalian yang masih bingung dengan jurusan, belajar TPS lumayan sangat membantu sekarang karena persiapannya memang harus dari sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah karena materi-materi TPS itu cenderung mudah, jadi untuk mendapatkan skor UTBK maksimal itu juga lebih besar. Walaupun TPS itu cenderung mudah, tapi soalnya berupa bacaan. Nah, kalau kalian nggak terbiasa nih dengan bacaan-bacaan seperti itu, nanti kalian akan memakan waktu yang lama. Itu sebabnya kalian harus belajar TPS mulai dari sekarang agar kalian juga bisa belajar manajemen waktu dalam mengerjakan soal. Jadi itu alasan kenapa kalian harus belajar TPS terlebih dahulu. Walaupun kalian sudah belajar TPS aja, nggak boleh seperti itu ya. Kalian tetap harus mempersiapkan untuk belajar juga TKA. Untuk TKA sendiri kalian bisa belajar dengan materi-materi yang sering keluar. Kemudian kalian bisa ulas sedikit materinya, baru kalian latihan soal ya. Nah, kakak punya tips nih biar kalian nilai UTBK-nya itu maksimal. Oke, tips yang pertama adalah kalian jangan terpaku pada satu soal. Nah, ini sering banget nih, biasanya kalian kalau misalnya ngerjain soal, oh soal ini terlihat mudah nih, jadi kalian itu fokus di satu soal aja. Padahal justru itu akan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, biasanya kalau kalian nggak ketemu, kalian memaksakan diri harus ketemu. Nah, itu nggak boleh ya. Karena soal-soal di UTBK itu harus kalian selesaikan dengan cepat.
Nah, yang kedua adalah kalian jangan terpaku pada satu kelompok soal. Artinya ketika kalian lebih suka nih pelajaran matematika, kalian melupakan misalnya fisika gitu. Itu tidak boleh ya, karena semuanya juga harus diisi. Terus yang ketiga, tips yang ketiga itu jangan mengabaikan soal-soal yang dianggap sulit. Biasanya menemukan soal-soal yang bentuknya nih udah rumit gitu ya, udah rumit kalian lalu mengabaikannya gitu. Padahal biasanya soal-soal rumit yang seperti itu penyelesaiannya justru lebih mudah dibanding soal-soal yang kalian anggap mudah tapi ternyata kalian kerjakan malah jawabannya jadi lama gitu karena kalian nggak ketemu-ketemu. Tips yang berikutnya adalah kalian latihan di depan komputer. Kenapa sih kita harus latihan di komputer? Jadi kalau kita latihan di komputer maka kita akan terbiasa. Dan di UTBK itu kalian mengerjakannya di depan komputer, waktunya kurang lebih 3 jam ya. Jadi kalau kalian terbiasa mengerjakannya di depan komputer, kalian nggak akan kaget lagi ketika nanti 3 jam kalian harus di depan komputer terus dalam mengerjakannya. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan terburu-buru mengumpulkan soal ya. Jadi nanti ketika kalian UTBK, karena kalian itu perlu manajemen waktu daripada si pengerjaan soalnya. Misalnya 60% kalian gunakan untuk menjawab, 30% kalian itu gunakan untuk mengecek lagi jawaban, dan di 10%-nya kalian misalnya ada yang kalian bener-bener nggak bisa nih, kalian bisa isi gitu ya, isi dengan terserah kalian jawabannya apa, karena nggak ada plus minus kan, jadi itu akan lebih menguntungkan ketika kalian menjawab seluruh jawabannya gitu ya. Tips selanjutnya itu adalah ikut bimbel intensif SBMPTN. Itu berguna banget bagi kalian yang merasa belajar sendiri itu susah ya, apalagi soal-soal yang ada di UTBK itu nggak selamanya sama ya kayak yang pernah kalian pelajarin. Biasanya soal-soal di UTBK itu gabungan dari beberapa materi menjadi satu soal. Jadi lebih susah lagi ya, tingkatnya lebih susah lagi dibanding soal-soal yang biasa ada di sekolah. Kalau kalian ikut bimbel intensif SBMPTN, otomatis kalian akan belajar soal-soal UTBK itu sendiri ya. Tips selanjutnya adalah ikutlah tryout. Ya, tryout itu penting banget. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian ya secara berkala. Persiapannya udah sampai mana, kalian udah belajar apa aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ikut tryout itu sangat bermanfaat. Bagi kalian yang mau ikut-ikut tryout, kalian boleh nih lihat sosial media kita ya mengenai jadwal-jadwal tryout, sehingga kalian nanti bisa ikut tryout berkala. Kak, tapi kan waktunya masih sangat lama, nggak apa-apa ya. Jadi semakin dini kalian belajar, kalian terbiasa mengerjakan soal, terbiasa dengan manajemen waktu dalam mengerjakan soal, nanti hasilnya akan lebih baik dibanding kalian menunggu-nunggu nih nanti dulu belajarnya gitu. Jadi lebih enak ketika kalian belajarnya lebih dini, kalian nanti akan lebih siap, kalian dalam mengerjakannya nanti lebih santai, nggak panik lagi gitu ya. Dan materi yang kalian pelajari juga pastinya tentu lebih banyak. Nah, jadi sekarang kalian udah nggak bingung lagi ya harus belajar mana dulu nih, TPS atau TKA terlebih dahulu. Semoga dengan pembahasan tadi kalian udah nggak bingung lagi nih mau belajar TPS atau TKA terlebih dahulu ya. Tetap semangat, tetap belajar mulai dari sekarang, nggak boleh ditunda-tunda lagi ya, karena 5 bulan itu bukan waktu yang lama. Oke, itu dia pembahasan mengenai TPS dan TKA kali ini. Terus pantengin GEP Media untuk informasi-informasi update lainnya seputar SNMPTN dan UTBK. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.